Oke, kita lanjutkan diskusi titik temu. Saya lanjut ke Bung Ray, tadi sudah sangat menarik soal nasib Pak Erlangga. Nah, kalau Pak Erlangga sudah mengatakan bahwa oke, Golkar akan mendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Ganjar, itu kan artinya Pak Erlangga mau mengatakan bahwa saya udah nggak jadi calon presiden nih. Mimpi untuk calon presiden udah selesai. Nah, pertanyaan saya, dengan pernyataan itu, entah di Pak Erlangga atau di Pak Prabowo, apakah masih ada peluang bagi Pak Erlangga untuk menjadi orang nomor 2? Kesulitan utamanya ini karena figur Pak Erlangga itu tidak betul-betul identik dengan Golkar gitu. Oh, kok bisa? Itulah persoalannya gitu. Itu persoalan paling hebatnya. Artinya mau saya begini. Ketika saya mengatakan Golkar sekarang ini menempati posisi yang strategis gitu ya, yang manis gitu, dilirik oleh, itu Golkarnya bukan Erlangganya gitu loh. Jadi dipisahkan betul? Karena kan udah survei, hampir mayoritas orang Golkar belum tentu milih Erlangga gitu loh. Baik dia sebagai calon presiden maupun sebagai wakil presiden. Itu berarti ada yang salah. Nah kan sebagai wakil presiden di angka 2% cuman, itu wakil presiden loh. Artinya mungkin sebagian besar orang Golkar atau pemilih Golkarnya sendiri tidak memilih Erlangga gitu. Tapi kemana Golkar sebagai partai berlabuh di antara koalisi ini, dia ikut. Ada nggak ada Erlangga di dalamnya gitu, dia ikut. Itu yang saya sebut tadi, bedakan antara Golkar dengan Pak Erlangganya gitu. Nah oleh karena itu, kalau kita bicara sekarang individunya Pak Erlangga, menurut saya dua kandidat ini, ya saya mungkin mengatakan nggak terlalu menarik bagi mereka Erlangga sebagai calon wakil presiden. Kan tidak dengan sendirinya menaikkan elektabilitas mereka gitu. Oke. Bagaimana dengan posisi tawar partai yang cukup besar? Ya itu artinya partainya is oke, tapi wakil presidennya jangan gitu. Kalau sebab begitu sama ke Aniesnya. Sebetulnya kalau konteksnya wakil presiden di antara tiga pasangan ini, yang paling mungkin dia dipasangkan dengan Anies Baswedan. Karena itu daya tawarnya kepada Anies itu kuat kan, karena ada partai macam-macam dan sebagainya gitu. Artinya kalaupun misalnya Anies Baswedan tidak terlalu berminat dengan AHY, ada Erlangga sebagai pengganti yang notabene secara partai lebih kuat partai Golkar dibandingkan dengan Demokrat gitu. Ya, tapi kalaupun bisa. Tunggu dulu. Tapi kalaupun Anies kemudian ngambil figurnya Erlangga, itu lebih tidak ngangkat lagi ketimbang dia dengan AHY gitu loh. Oke. Jadi akan lebih bagus saya bersama AHY, partai Golkarnya mungkin enggak gitu, dibandingkan saya dengan Erlangga, partainya belum tentu ke saya, jelas Erlangga nggak naikkan suara saya gitu. Jadi serba sulit. Nah oleh karena itu yang paling realistis menurut saya bagi Golkar itu sekarang bukan target lagi presiden. Kalau presiden udahlah ya, calon wakil presiden sekarang. Sebab kalaupun itu dia targetkan dengan figurnya adalah Erlangga, ya itu yang membuat Golkar sampai sekarang kesulitan gitu loh. Karena hampir semua yang ada ini sekarang ya susah. Kalau tapi menurut Anda posisi tawar Golkar hari ini masih cukup bagus? Sebagai partai kan saya udah mengatakan tadi, ya. Sebagai partai kuat, tapi tidak dengan sendirinya itu Erlangga gitu. Tapi kalau partai mengatakan kami mau bergabung situ secara partai, tapi ketua umum kami ini dong diminta jadi wakil presiden dong? Ya enggak, kalau yang lain menolak juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena Ganjar udah suruh cukup persyaratan, ya kan? Prabowo sudah cukup persyaratan, kemudian Anies juga udah cukup persyaratan. Ini agak telat di situ Golkarnya gitu. Oh, jadi karena masing-masing koalisi ini sebetulnya sudah cukup persyaratannya. Dari sisi persyaratan udah cukup. Persyaratan sudah cukup. Jadi kalau misalnya Erlangga datang dengan posisi itu, ya mereka berpikir. Jadi Bung Rey mau mengatakan bahwa ini perubahan pilihan ini udah terlambat gitu buat Golkar. Iya, kalau terlambat dalam konteks calon wakil presiden. Iya. Karena kalau tawaran Anda di situ agak sulit. Karena kita, artinya orang tuh, kalau Anda jadi wakil presiden saya itu bagi saya itu sulit gitu loh. Ya kan? Tapi kalau Anda mau gabung dan partainya, kita negosiasi ulang. Nah, oleh karena itulah menurut saya yang paling penting itu sekarang adalah bagaimana menegosiasikan posisi di luar calon presiden dan wakil presiden gitu. Itu yang paling penting bagi Golkar itu. Itu satu. Nah, saya setuju tadi dengan Bung Pumpida. Kenapa situasi ini terjadi? Karena
Saya sih, menurut saya udah 8 bulan, 9 bulan yang lalu ketika beberapa kawan-kawan Golkar muda ngundang saya di beberapa tempat gitu. Kalian nggak akan dapat apa-apa dengan situasi begini, saya bilang. Untuk konteksnya 2024 ya. Sebab kenapa gitu? Nggak lagi tren sekarang ketua umum partai politik tiba-tiba jadi calon presiden. Itu nggak tren gitu loh. Hampir tren kita sekarang itu bahkan yang bukan ketua umum partai politik jadi calon presiden, wakil presiden. Kan cuma Pak Prabowo sekarang yang trennya begitu. Di luar itu udah nggak ada. Gitu, Irin. Nah, oleh karena itu pilihannya bagi Golkar hanya ada 2. Ya kan, 1 total di kabinet jangan bermimpi jadi presiden wakil presiden. Yang kedua itu tadi seperti Bung Pida, keluar saja dari kabinet. Ya kan, lakukan kerja-kerja seperti yang dulu dilakukan oleh Bang Akbar Tanjung kan. So dikelilingi seluruh daerah itu. Ya kan, satu persatu dan seterusnya gitu. Sayangnya pilihan itu nggak diambil oleh Golkar sekarang. Maunya tetap bermain di 2 kaki. 1 di kabinet, 1 ingin jadi calon presiden. Dan yang lebih unik lagi, posisi Pak Erlangga ini adalah anggota kabinet yang jauh bersentuhan dengan real masyarakat gitu loh. Bahwa dia mengkoordinir ekonomi itu kan kebijakan gitu loh. Makro. Iya kebijakan saja gitu kan. Yang pelaksananya kan bukan beliau, kira-kira gitu tuh. Kecuali mungkin posisi beliau itu menteri sosial gitu ya, menteri pedesaan, atau seperti Sandiaga Uno yang mampu terus ya mengakumulasi popularitas melalui kunjungan ke banyak daerah itu atas nama kerja dan seterusnya gitu. Kalau itu yang diambil oleh Pak Erlangga, saya kira popularitas dirinya juga akan naik gitu. Oke, Dengan sendirinya punya potensi beliau untuk negosiasi terhadap posisi wakil presiden ini. Intinya maksud saya sekarang ini udah kelihatan sekali beda partai, beda ketua partai, kira-kira gitu tuh. Oh, gitu ya? Orang ingin partainya belum tentu ketua umum partainya gitu. Oke. Saya ke Bung Pompi. Gimana Bung Pompi menanggapi apa yang disampaikan Bung Rai? Ya, memang kalau kemudian kita mendukung satu koalisi tanpa mendapatkan posisi cawapres, ini mau nggak mau harus dapat cawapres. Kalau nggak, karir Erlangga itu selesai. Lah gimana caranya bisa harus? Saya nggak pernah underestimate yang namanya Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto ini juga bukan tokoh sembarang tokoh juga. Dia cukup oke sebenarnya dalam berbagai macam konteks yang krisis gitu, dan dia bisa keluar dari krisis itu. Oh dia seorang pakar menurut saya. Ya makanya jadi saya nggak pernah mengunderestimate Erlangga ya, karena tempo hari Golkar krisis juga waktu diambil oleh Pak Erlangga itu, dan itu juga udah hampir pemilu gitu. Tapi kita lumayan masih mendapatkan suara cukup banyak gitu di dalam konteks keterbatasan tadi. Ya, tapi permanen itu beda ya. Nah yang sekarang ini dalam konteks ini, Bung, dalam konteks tadi Bung Rai mengatakan bahwa dia mau masuk ke Pak Prabowo untuk bergening harus jadi wakil presiden, itu yang agak susah karena di sana sudah cukup kursinya. Mau ke Ganjar juga. Dan ini juga Bung Sebas. Ya, belum tentu Caimin mau juga. Ya, kalau dalam itulah kita harus lihat nanti bagaimana dia bermain politik gitu. Karena kalau menurut saya kalau dia kemudian nggak dapat apa-apa, cuman dukung seperti Abu Rizal kemudian hanya mendukung Prabowo, waktu itu udah ke laut juga gitu, karir politiknya. Apalagi di depan mata nih ada persoalan hukum gitu kan, lebih parah lagi nanti udah jatuh ketiban tangga pula gitu nanti. Nah, jadi dia harus melihat permasalahan ini adalah untuk menyelamatkan dirinya satu, yang kedua juga survivability politiknya dia. Dia harus bermain cerdas. Saya rasa ada berbagai macam bargainnya yang dia bisa mainkan, tapi saya nggak bisa buka sekarang gitu ya. Kalau mau nanti mungkin kalau Erlangga lihat ini boleh telepon saya, nanti kita bisa ngobrol. Nah, tapi intinya posisi itu harus didapat ya. Kan di dalam bargaining posisi koalisi itu ujung-ujungnya di mana? Ujung-ujungnya kan kesepakatan bersama koalisi itu. Bukan sekedar Gerindra misalnya dan PKB, kemudian yang mau ikutan kemudian harus ikut apa kata mereka. Nggak seperti itu juga. Kita harus bisa yakinin mana yang bisa kemudian menjadi determining faktornya. Determining faktornya pasti Gerindra dan Prabowo-nya. Kalau kemudian Erlangga bisa masuk situ dan kemudian mendapatkan satu komitmen yang clear, menurut saya masih bisa. Ya, dalam politik itu tetap last minute permainannya, dan ini masih bisa dikondisikan, tergantung kepandaian teman-teman bermain. Nah, saya memang
udah lama nih merindukan permainan politik kelas tinggi yang zaman-zaman dulu saya saksikan gitu. Sekarang makin lama makin ya permainannya gampang ditebak, udah ketahuan duluan, cemen banget gitu permainannya. Dan hilangnya keberanian untuk ngobrol, keberanian untuk bicara dengan clear gitu ya. Jadi sekarang ini udah ngumpet di belakang pengawal, coba muncullah. Leadership itu harus ditunjukkan gitu, karismanya harus tunjukkan gitu. Dan saya masih yakin ini bisa menjadi solusi gitu ya. Baik nanti mau ke Mas Ganjar ataupun mau ke Mas Prabowo, monggo. Tapi posisi harus cawapres, do or die. Kalau nggak declare aja, misalnya kan udah nggak mungkin kemana-mana lagi, udah independen aja, nggak perlu dukung siapa-siapa kayak Demokrat di tahun 2014 kemarin gitu. Bisa juga kayak gitu kalau misalnya memang nggak bisa ada koalisi yang mau didukung gitu. Artinya sikap-sikap politik itu memang pahit pada saat itu, tapi mungkin di kemudian hari akan ada nilai tambahnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi begini pertanyaan saya, apa yang membuat Bung Pompi itu cukup yakin dan pede bahwa Partai Golkar atau Pak Erlangganya masih bisa dapat posisi nomor 2? Gini, dalam bargaining politik itu salah satu yang nggak boleh hilang itu keberanian dan istilahnya berbicara, negosiasi ya. Kalau istilahnya JFK itu never fear to negotiate and never negotiate under fear gitu kan. Jadi kita nggak boleh takut-takut bernegosiasi dan jangan pernah bernegosiasi dalam keadaan takut. Nah ini sekarang Golkar ini bernegosiasi dalam keadaan takut sebenarnya. Hilangkan dulu takutnya. Karena ini adalah solusi untuk karir ya Erlangga ke depan gitu. Kalau enggak dia selesai. Saya pikir selesai. Tapi menurut Bung Pompi, siapa yang harus bernegosiasi dalam konteks itu? Bung Pompi sudah melihat ini Pak Erlangga, lalu kemudian banyak teman-teman. Ini kan gini, ini kan Erlangga kan punya ininya juga, punya pasukan juga, dan saya lihat pasukan-pasukannya boleh-boleh juga gitu. Kartunya dihidup-hidupkan, mainkan permainan-permainan ini, bicara gitu. Kita dilemahkan dikarenakan misalnya urusan masalah hukum. Coba bongkar lagi yang lain-lain. Mana tahu di sebelah sana ada juga permasalahan-permasalahan lain. Ya istilah begini, kan kalau misalnya kita bukan, maksud saya gini. Kalau kita mau dihabisin, kita juga jangan takut mau ngabisin orang, gitu dong, ya kan? Ini loh strategi yang bertahan yang baik itu adalah menyerang. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Oh, ini filosofi bola ya. Tapi poinnya adalah hilangkan dulu ketakutan itu, mulai negosiasi dengan cara-cara yang cerdas, gitu ya. Kan pada akhirnya kita bicara tidak sekedar kasus hukum. Pada akhirnya kita tidak bicara koalisi. Pada akhirnya kita bicara kemenangan. Tadi kan udah ada rumusannya. Kalau Golkar masuk ini bakal menang. Nah, gua bawa apa? Nih, gua bawa elektoral. Yang kedua nih, gua bawa juga nih yang lain nih buat supaya menang. Misalnya gitu. Nah, terjemahin aja sendiri itu apa gitu kan. Nah, kan itu bisa juga gitu. Nah, yang paling penting gua cawapres ya. Gua nggak mau kalau nggak. Sampai menit terakhir jangan mundur dulu, ngapain gitu loh. Belum apa-apa udah nyerah. Janganlah. Ini nih negara ini milik orang-orang berani, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang yang penakut. Jangan jadi penakut di sini. Ini pesan jangan jadi penakut ini ditujukan ke siapa? Ya kira-kira ke siapa aja terserah. Ke semua orang. Oke. Saya nambahi argumen. Saya nambahi Ini, argumen saya ya. Iya. Jadi kenapa saya katakan ke Prabowo itu sulit? Ada faktor Caimin di situ. Gini, saya mau minta Bung Rey komentari dulu. Saya setuju apa yang disebut, kan selalu terbuka, ya kan? Kan kita tidak pernah duga misalnya tiba-tiba Anies Baswedan sampai sekarang belum umumin calon wakil presidennya kan? Padahal deklarasinya yang pertama gitu. Artinya Anies Baswedan sendiri kesulitan menentukan siapa calon wakil presiden yang tepat bagi dia. Itu artinya kan bagi semua orang untuk kembali masuk ya dan seterusnya gitu. Nah cuman saya mau beri catatan, itu hanya bisa dilakukan kalau dimulai dengan Pak Erlangga milih dulu mau fokus di kabinet atau mau fokus di elektoral gitu loh. Kalau masih main dengan dua kaki yang kayak gini, akan selamanya begini. Sulit itu. Karena beliau satu segi adalah
petugasnya presiden kan kira-kira gitu ya. Tiba-tiba mau ke sana ditarik oleh presiden. Anda ke sana dulu, nanti disuruh oleh presiden 2 minggu keluar negeri bagaimana? Coba tuh sebagainya kan susah gitu. Nah oleh karena itu pilihannya adalah fokus di kabinet, ya kan, lupakan presiden wakil presiden, yang penting partai naik gitu, atau ya mau elektoral, tinggalkan kursi kabinet. Mulai dari situ dulu. Nah kalau selesai itu nanti baru bicara teknik-teknik yang akan disampaikan oleh Pumpida kalau nanti kita telepon itu tadi kan. Gitu ya. Oke. Ya, itu sarannya. Iya, kalau ditelepon. Oke. Ya, ini semakin menarik. Tapi kita break dulu, setelah yang satu ini baru kita lanjutkan.